Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Riza Syafara, selaku Ketua dari Kelompok 2B Praktikum Histologi 2020 Departemen Aquakultur Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro. Kelompok 2B berisikan 12 orang yang akan menjelaskan 11 modul histologi, yaitu kulit, insang, ginjal, usus, lambung, hati, limpa, profil darah, histoteknik, pembuatan preparat histologi, dan mata. Langsung saja kita simak videonya, semoga bermanfaat dan enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Riza Syafara dari kelompok 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai histologi umum. Histologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Histologi merupakan salah satu dari cabang biologi. Histologi juga dapat disebut sebagai ilmu anatomi mikroskopis. Histologi sangat membutuhkan penggunaan mikroskop dan juga teknik penyediaan contoh jaringan. Jaringan sendiri merupakan kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Histologi menjadi penting bagi semua ilmu tentang kehidupan, termasuk dalam mempelajari ilmu biologi. Perkembangan penelitian histologi juga terjadi di sejumlah bidang seperti parasitologi dan mikrobiologi. Di sini sudah terlihat gambar. Ini merupakan contoh preparat jaringan pada ikan, yaitu mata. Perkenalkan, nama saya Khatimatul Husnah dari kelompok 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai histologi dari kulit ikan. Kulit itu sendiri merupakan organ terluar yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh pertama bagi ikan. Pada umumnya, kulit ikan terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu lapisan epidermis. Pada lapisan epidermis ini mengandung banyak sel-sel yang fungsional. Lapisan yang kedua yaitu lapisan dermis yang tersusun atas kantung sisik dan jaringan ikat. Kantung sisik berfungsi untuk menghasilkan sisik, sedangkan jaringan ikat berfungsi untuk mempertahankan bentuk kulit atau sebagai penyokong. Lapisan yang ketiga yaitu lapisan hipodermis yang tersusun atas jaringan otot dan lemak. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa pada lapisan epidermis terdapat banyak sel-sel yang fungsional. Namun pada preparat ini tidak terlihat karena perbesarannya rendah. Untuk itu, kita akan mencoba mengamati menggunakan preparat lain. Ini merupakan preparat histologi lapisan epidermis. Pada gambar tampak bahwa pada lapisan epidermis mengandung sel epitel, di mana sel epitel ini tidak hanya terdapat pada lapisan epidermis saja, namun pada semua jaringan. Kemudian terdapat sel mukus atau sel mukosa yang berfungsi untuk menghasilkan lendir. Sel ini juga disebut dengan sel goblet. Kemudian ada sel kejut atau sel alarm yang berfungsi untuk alat sensor. Sel ini juga disebut dengan sel klop. Kemudian pada lapisan epidermis juga terdapat sel pigmen, di mana sel ini akan memberikan warna pada kulit ikan. Kemudian pada lapisan dermis terdiri dari sel lemak, pembuluh darah, dan juga sel pigmen. Kemudian pada lapisan hipodermis juga terdapat sel lemak, pembuluh darah, dan otot lurik. Seringkali lapisan dermis dengan lapisan hipodermis pada struktur kulit ikan tidak dapat dibedakan. Maka dari itu, lapisan hipodermis pada kulit ikan seringkali tidak teridentifikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afina Rifda Kotrunada dari Prodi Aquaculture 2019. Saya dari kelompok 2B Histologi Ikan. Di sini saya akan memaparkan mengenai histologi dari salah satu organ ikan, yaitu insang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke gambaran histologi sistem respirasi pada ikan gabus atau Channa striata. Channa striata merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang tersebar secara luas di berbagai negara. Ikan gabus biasanya didapati di perairan dangkal dan cenderung memilih tempat yang gelap. Insang merupakan organ respirasi utama pada ikan. Pembuatan preparat histologi dengan pewarnaan hematoksilin eosin atau HE dan diteliti strukturnya menggunakan metode histologi eksplorasi. Insang terdiri dari lengkung insang dan filamen insang. Ikan gabus juga memiliki alat bantu pernafasan berupa labirin. Labirin ini terdiri dari tunika, mukosa, dan tunika submukosa. Lengkung insang terdiri dari gerigi insang, membran basal, submukosa, tulang, jaringan lemak, arteri, epitel, mukosa, dan sel mukus. Filamen insang terdiri dari lamela primer dan di sepanjang lamela primer terdapat lamela sekunder. Lamela sekunder berfungsi untuk mengambil oksigen dari air. Pada lamela primer terdapat tulang rawan yang dibungkus oleh perikondrium, central venous sinus, dan sel klorida. Pada lamela sekunder terdapat sel epitelium pipih, sel mukus, sel pilar, dan eritrosit. Struktur jaringan filamen insang tersusun atas epitel tipis selapis pada bagian luar, membran dasar, dan sel-sel tiang sebagai penyangga pada bagian dalam. Pinggiran lamela yang tidak menempel pada lengkung insang sangat tipis, ditutupi oleh epitelium dan mengandung jaringan pembuluh darah kapiler. Epitelium pada lamela primer dan sekunder terdapat beberapa sel, yaitu sel klorida dan sel monosit yang berbentuk oval. Sel klorida berfungsi dalam pertukaran garam, pembuangan garam pada ikan laut, dan pengambilan garam pada ikan air tawar. Sel-sel klorida banyak terdapat di basal atau proksimal bagian dari lamela. Sedangkan sel mukus berfungsi untuk menghasilkan mukus atau lendir. Pada lamela sekunder terdapat sel pilar yang berwarna lebih pekat dan berbentuk polihedral. Sel pilar tersusun berjajar dan sel tersebut terbungkus oleh selaput epidermis yang tipis dan bersifat semi-permeabel. Jarak antara sel pilar disebut lakuna yang menghubungkan darah arteri aferen dan eferen. Oke teman-teman, kita masuk ke gambar yang pertama, itu ada histologi sistem respirasi ikan gabus. Di sebelah kiri atau yang A itu adalah insang dan sebelah kanannya atau yang B itu adalah labirin. Nah, di insang itu ada Fi dan Li, di mana Fi itu filamen insang dan Li adalah lengkung insang. Kemudian di labirin itu ada TM dan TSB, di mana TM adalah tunika mukosa dan TSB-nya itu tunika submukosa. Nah, di preparat ini menggunakan pewarnaan HE dengan perbesaran yang A itu 4 kali dan yang B adalah 10 kali. Kemudian kita lanjut ke gambar preparat histologi selanjutnya, yaitu histologis dari lengkung insang ikan gabus. Yang GR adalah gill rakers, EM itu adalah epitel mukosa, MB-nya membran basal, itu di situ juga ada SBM adalah submukosa, T-nya tulang, JL itu jaringan lemak, A arteri, SM-nya itu sel mukus, dan menggunakan perbesaran 10 kali dengan pewarnaan HE. Oke, next itu ada gambar histologi dari filamen insang ikan gabus. LP itu lamela primer dan LS lamela sekunder. Ini juga menggunakan pewarnaan HE, perbesarannya 10 kali. Oke, selanjutnya ini ada gambar dari histologis lamela primer ikan gabus. Lamelanya ini yang bagian ujung.
Di situ ada CVS yang diberi tanda panah adalah Central Venous Sinus. Kemudian yang B itu adalah gambar lamela primer bagian tengah. Di situ ada yang ditunjuk dengan panah adalah TR atau tulang rawan, P perikondrium, dan SK adalah klorida. Nah, di sini perbesarannya berbeda dengan yang tadi. Tadi itu 10 kali, sedangkan di sini adalah 40 kali. Warnanya masih sama menggunakan HE. Dan selanjutnya kita lanjut ke preparat yang terakhir, yaitu histologi dari lamela sekunder ikan gabus. Sel epitelium itu ditunjuk dengan SEP, yaitu berbentuk pipih. Kemudian ada SM, itu sel mukus, SP-nya itu sel pilar, dan E itu eritrosit. Perbesarannya sama dengan yang sebelumnya, yaitu 40 kali, dan dengan pewarnaan HE. Oke teman-teman, itu tadi video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang preparat ginjal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Muiz Al-Adil dari kelompok 2B. Oke, ginjal merupakan organ ekskresi pada semua hewan vertebrata. Ginjal mengekskresi produk metabolisme seperti amonia dan mempunyai peranan penting dalam memelihara homeostatis. Ginjal sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Ginjal depan memiliki fungsi untuk filtrasi karena ada glomerulus. Selain itu, untuk hemofolisis. Selanjutnya adalah ginjal belakang. Ginjal belakang lebih banyak tubulusnya. Jenis-jenis tubulus terdapat pada ginjal belakang yaitu tubulus proksimal dan tubulus distal. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari ginjal ikan yang akan saya jelaskan dalam gambar preparat ini. Yang pertama adalah tubulus proksimal 1. Tubulus proksimal 1 berbentuk brush border tebal dengan lumen yang kecil, seperti pada gambar. Selanjutnya, yaitu tubulus proksimal 2, yaitu memiliki bentuk brush border tebal dengan lumen yang sedikit lebih besar dari tubulus proksimal 1. Selanjutnya ada tubulus distal. Tubulus distal memiliki ciri yaitu brush border tipis dengan lumen yang jauh lebih besar dari jenis proksima dan memiliki fungsi sebagai augmentasi serta penyaringan zat-zat. Selanjutnya ada connecting duct yang seperti pada gambar yang berwarna putih itu merupakan sebagai penghubung antar bagian. Selanjutnya ada lumen seperti pada gambar. Dan ada brush border yaitu sebagai penyerapan. Dan yang terakhir ada eritrosit. Seperti yang kita ketahui, eritrosit merupakan sel darah merah. Oke teman-teman, itu saja penjelasan tentang ginjal ikan serta bagian-bagian dari preparat ginjal ikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Bye. Perkenalkan, nama saya Salman Faizah dari kelompok 2B Histologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai preparat histologi usus ikan. Usus merupakan organ pada makhluk hidup yang berfungsi untuk penyerapan makanan.
Panjang usus ikan bervariasi yang berhubungan dengan kebiasaan makan ikan. Secara histologis, usus ikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, bagian depan atau bisa disebut dengan bagian usus anterior. Pada usus anterior ini tidak terdapat lapisan muskularis, terdapat banyak mikrofili di ujung mukosa yang berfungsi untuk penyerapan nutrisi. Mikrofili ini semakin ke arah belakang, semakin sedikit, bahkan tidak ada. Pada usus anterior ini terdapat banyak sel darah putih. Usus anterior terdiri dari epitel kolumnar sederhana dan intinya hanya satu. Pada usus anterior terdapat cekungan yang dalam sebagai bentuk adaptasi yang berfungsi untuk memperluas permukaan, tujuannya untuk penyerapan dan mengurangi kecepatan makan, sehingga penyerapan ideal terjadi. Yang kedua yaitu usus bagian posterior atau bagian belakang. Pada usus posterior ini terdapat lapisan muskularis yang tebal, terdapat mikrofili namun hanya sedikit, sehingga proses penyerapan pada usus posterior ini berkurang. Pada usus posterior ini terdapat banyak sel goblet dan terdiri dari epitel kolumnar berlapis serta memiliki inti banyak bertumpuk. Usus terdiri dari 4 lapisan yang sama seperti lambung. Pertama yaitu lapisan mukosa yang terdiri dari epitel yang merupakan lapisan terluar yang dekat dengan lumen. Yang kedua terdapat lamina propria yang merupakan jaringan ikat tipis. Serta terdapat juga muskularis mukosa yang membantu mukosa. Lapisan kedua dari usus yaitu lapisan submukosa. Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat longgar yang berfungsi untuk menguatkan mukosa. Jika dilihat pada preparat, terdapat rongga-rongga yang berfungsi untuk membantu gerakan peristaltik. Lapisan ketiga dari usus yaitu lapisan muskularis. Lapisan ini disusun oleh jaringan otot yang membantu menyokong lapisan submukosa. Lapisan keempat dari usus yaitu lapisan serosa. Lapisan ini merupakan lapisan paling luar dari lumen. Lapisan ini terdiri dari lapisan tipis jaringan ikat yang berfungsi untuk melindungi usus. Sekian penjelasan mengenai preparat histologi usus ikan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Aditya Salim dari Aquaculture 2019. Saya dari kelompok 2B Praktikum Histologi Ikan 2020. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai histologi lambung ikan. Ya, kita mulai aja presentasinya. Ya, kita nunggu dulu, masih loading. Ya, kita mulai presentasinya. Ini kita akan presentasikan mengenai histologi lambung ikan. Ya, kita lanjut. Ya, jadi lambung ikan ini terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu ada mukosa, submukosa, muskularis mukosa, dan serosa. Mukosa terdiri dari lamina epitelia, lamina propria, dan lamina muskularis mukosa. Tunika submukosa terdiri dari jaringan ikat dan pembuluh darah, limfe, dan pembuluh saraf. Kemudian tunika muskularis mukosa terdiri dari otot melingkar dan otot memanjang. Dan kemudian ada serosa. Serosa terdiri dari lapisan tipis jaringan ikat yang dilapisi oleh epitel pipih selapis, mesotelium, dengan pembuluh darah dan jaringan lemak. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Ya, di sini kita lihat ada 3 preparat. Ada B, C, D. Yang B ini mukosa lambung, yang C mukosa lambung anterior, kemudian yang D muskularis lambung tengah.
Ya, bisa kita lihat di sini ada LE. LE itu adalah lamina epitelia. Kemudian ada FG. FG ini adalah foveola gastrica. Kemudian KL. KL adalah kelenjar lambung. Kemudian yang C ini OL, otot. OL-nya adalah otot memanjang. IS, inti sel otot. SO, serabut otot. Dan OS, otot melingkar. Kemudian yang D ini juga sama seperti yang C. Jadi yang C sama D ini muskularis lambung anterior dan muskularis lambung tengah ini hampir sama, karena bagian-bagiannya juga sama. Ya, kemudian lamina epitelia dari lambung ikan tersusun atas epitel silindris selapis dengan inti sel lonjong pada bagian basal. Terdapat banyak kelenjar lambung pada lamina propria. Muskularis mukosa terlihat di bawah kelenjar lambung yang memisahkan tunika mukosa dari submukosa. Epitel permukaan silindris terpulas terang karena adanya butiran musigen. Epitel ini meluas ke dalam foveola gastrica, yaitu tempat bermuaranya kelenjar lambung. Ya, kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya. Epitel lambung membentuk beberapa lipatan yang menonjol, yang tersusun atas epitel silindris selapis. Kelenjar lambung meningkat di bagian tengah lambung dan menurun di posterior. Kemudian kita sebelumnya, yang submukosa ini terdiri dari jaringan ikat yang menembus jaringan otot. Tunika muskularis lebih tebal daripada bagian anterior lambung. Tunika serosa tersusun atas lapisan tipis jaringan ikat, pembuluh darah, dan dilapisi mesotelium. Tunika muskularis lambung anterior ikan itu terdiri atas otot lurik memanjang, dalam, dan melingkar luar yang merupakan lanjutan dari tunika muskularis yang ada di esofagus. Pada bagian tengah lambung tersusun atas otot polos melingkar, dalam, dan sedikit otot memanjang luas. Kemudian pada bagian tengah lambung tersusun atas otot polos melingkar dalam dan sedikit otot memanjang luar. Otot melingkar tebal dan kuat pada lambung berperan dalam gerakan peristaltik lambung dan memungkinkan makanan tertentu menuju usus melewati katup piloris. Ya, kemudian lambung ini memiliki 3 bagian, yaitu ada lambung kardiak, lambung fundus, dan lambung pilorik. Lambung kardiak tersusun atas epitel kolumnar selapis, letaknya dekat dengan esofagus. Letaknya dekat juga dengan usus dan tidak ditemukan kelenjar gastrik. Ya, jadi kelenjar gastrik ini fungsinya adalah untuk mensekresi enzim-enzim pencernaan, membantu pencernaan sel kimiawi. Enzim-enzim pencernaan itu contohnya adalah enzim pepsin dan enzim gastrin. Fungsi dari lambung kardiak ini adalah membantu proses pencernaan mekanik. Kemudian ada lambung fundus. Lambung fundus ini ditemukan kelenjar gastrik, tersusun atas epitel kolumnar berlapis. Kemudian lambung fundus ini terletak di antara lambung kardiak dan lambung pilorik. Fungsi lambung fundus adalah khusus untuk pencernaan kimiawi. Kenapa? Karena pada lambung fundus ini ditemukan kelenjar gastrik. Pada lambung fundus banyak ditemukan gastric gland dan disokong muskularis mukosa yang tebal. Kemudian yang ketiga adalah lambung pilorik. Lambung pilorik ini tidak ditemukan kelenjar gastrik, tersusun atas epitel kolumnar tinggi. Setelah makanan dicerna secara kimiawi di lambung fundus, maka makanan diarahkan ke usus melewati lambung pilorik. Jadi fungsi lambung pilorik adalah untuk menampung makanan untuk diarahkan ke usus. Ya, kemudian lapisan-lapisan yang ada di lambung kardiak ini adalah ada lapisan mukosa, epitel mukosa kuboidal, kolumnar dekat dengan lambung fundus, nukleus terletak di dasar, lipatan lapisan epitel dangkal. Kemudian kelenjar gastrik yang tadi saya katakan di lambung fundus itu berbentuk tubular, terutama dalam
dalam lamina propria yang membentuk sel sarang di sekitar kelenjar gastrik. Sel-sel sekretori yang menyusun kelenjar gastrik berbentuk poligon terdapat di dasar kelenjar dan mengandung granula. Kemudian ada lapisan muskularis yang juga ada di bagian-bagian lambung ini, yaitu terdiri atas otot polos, bagian dalam tebal tersusun melingkar, bagian luar tipis tersusun memanjang. Ya, kemudian untuk tambahan aja, ikan yang tidak punya lambung seperti ikan dari famili Cairinidae, lambung digantikan oleh lambung palsu atau interstitial bulb. Ya, kemudian ini adalah sumber dari preparat saya, jurnalnya Nafis, Zainuddin, dan Mas Yito. Judulnya gambaran histologi saluran pencernaan ikan gabus. Ya, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarizal Fadila Kurnia Pratondo dari kelompok 2B histologi ikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang histologi hati. Hati adalah organ ekstramural terbesar, bentuknya kira-kira berbentuk U, terletak di bagian ventral ke kerongkongan dan sesuai dengan rongga peritoneum dan viscera sekitarnya. Fungsi hati termasuk asimilasi nutrisi, produksi empedu, detoksifikasi, hematopoiesis, dan penghancuran sel darah merah yang efektif. Dan yang pertama di sini ada tali hepatosit. Hepatosit merupakan penyusun dari hati dengan bentuk heksagon dengan inti di tengahnya. Terus yang kedua ada sinusoid. Sinusoid yang mengandung sel darah merah jenis kapiler yang dikenal sebagai kapiler sinusoidal yang memiliki endotel terputus yang berfungsi sebagai lokasi pencampuran darah kaya oksigen dari arteri hepatik dan nutrisi. Yang ketiga ada saluran empedu. Saluran empedu juga terjadi di dalam parenkim hati, berasal di antara hepatosit yang berdekatan. Saluran empedu beranastomosis atau hubungan antara pembuluh, yaitu memiliki fungsi untuk menghasilkan saluran dengan diameter yang semakin besar. Terus yang terakhir ada jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi untuk menyokong dan melindungi gilda. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Syafira Mendiawati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai histologi dari limpa ikan. Yang pertama, apa sih sebenarnya limpa ikan itu? Limpa ikan ini merupakan organ tunggal yang ada di perut atau usus bagi ikan yang tidak memiliki perut. Nah, biasanya memiliki warna merah tua dan dilindungi oleh kapsul. Limpa ini berfungsi sebagai penghasil eritrosit, trombosit, leukosit, penyaring pada sistem peredaran darah, menghilangkan antigen, serta sel darah mati atau tua yang ada di aliran darah. Nah, komponen utamanya dari limpa ikan ini terdiri dari pulpa merah, pulpa putih, elipsoid, dan melanomakrofag center atau MMC. Jadi, setiap ikan ini memiliki bentuk dan ukuran limpa yang berbeda-beda tergantung dari habitat, anatomi, dan kondisi lingkungan tempat hidupnya, seperti bahan pencemar dan musim. Nah, menurut beberapa penelitian, ketika ikan ini memasuki tahap reproduksi, perbandingan pulpa merah dan pulpa putih di limpa ini akan berubah. Bahkan pada beberapa ikan diikuti oleh perubahan bentuk juga. Saat previtelogenesis sampai pemijahan, jumlah pulpa putih akan meningkat dan pulpa merah akan menurun. Sedangkan setelah pemijahan, pulpa putih akan menurun dan pulpa merah akan meningkat. Pencemaran lingkungan, infeksi virus dan bakteri juga bisa menyebabkan perubahan ukuran dan pulpa limpa, pendarahan nekrosis, penipisan limfosit, dan anemia. Selanjutnya kita masuk ke dalam histologi dari limpa ikan. Yang pertama ada komponen dari limpa ikan.
Komponen yang pertama yaitu pulpa merah. Pulpa merah ini terdiri dari berbagai jenis darah, mulai dari eritrosit, trombosit, plasma darah, sinusoid, dan MMC atau melanomakrofag center. Pulpa merah ini merupakan jaringan penghasil berbagai macam sel darah dengan persentase volumenya yaitu antara 60 sampai 70% di dalam limpa ikan. Yang kedua ada pulpa putih. Pulpa putih ini terdiri dari jaringan limfoid yang berfungsi untuk mengatur kekebalan sistem imun tubuh. Nah, pulpa putih ini terdiri dari limfosit dan pada beberapa ikan juga ditemui melanomakrofag center atau MMC. Yang ketiga ada melanomakrofag atau melanomakrofag center. Melanomakrofag center atau MMC adalah kumpulan dari melanomakrofag di mana melanomakrofag ini memiliki fungsi sebagai fagosit. Melanomakrofag akan mengakumulasi, menghancurkan, mendetoksifikasi, dan mendaur ulang zat endogen serta eksogen yang secara metabolik asing, termasuk eritrosit yang rusak dan zat patogen. Dan untuk menyimpan senyawa yang dihasilkan dari eritrofagositosis seperti besi dan fosfolipid. Yang keempat ada elipsoid. Elipsoid ini merupakan kapiler khusus di limpa yang berbentuk bulat atau bulat tepat dengan ukuran 70-200 mm. Pusat elipsoid ini berwarna gelap dan dikelilingi oleh 3-4 lapis sel makrofag dan limfosit yang dijalin oleh jaringan sel retikuler. Elipsoid ini bekerja bersama dengan melanomakrofag center, di mana material atau zat asing nanti akan dijebak dan ditangkap oleh elipsoid, lalu kemudian elipsoid akan mengantarkan atau mengangkut zat patogen tersebut atau zat asing tersebut menuju melanomakrofag untuk kemudian melanomakrofag akan mendegradasi zat asing atau patogen tersebut. Hal ini berhubungan dengan fungsi limpa untuk menjaga kekebalan sistem imun tubuh. Nah, yang kelima ada kerangka kolagen. Kerangka kolagen ini berfungsi untuk menopang atau mensupport splenic arteriole dan elipsoid pada pulpa merah dan pulpa putih. Nah, kolagen ini merupakan protein yang membentuk sebagian besar tulang, otot, dan jaringan tubuh makhluk hidup. Tipe 3 kolagen dan karbohidrat akan membentuk serat retikuler dan biasa ditemukan pada vertebrata. Nah, yang keenam ada kapsul limpa. Kapsul limpa ini berfungsi sebagai pelindung limpa dan tersusun dari epitel kuboid sederhana dengan jaringan penghubung tipis yang memanjang sampai ke parenkim dan disebut dengan trabekula. Nah, trabekula ini merupakan jalan untuk percabangan dari splenic arteriole. Splenic arteriole ini merupakan pembuluh darah yang terdiri dari arteri yang lebih kecil dan berfungsi untuk menyalurkan oksigen menuju limpa. Nah, sekarang lanjut ke pewarnaan. Pewarnaan terdiri dari hematoxylin eosin, gumuritrichrome, silver impregnation, periodic acid shift, dan Pearl's assay. Nah, hematoxylin eosin ini merupakan kombinasi dari dua pewarnaan histologi, yaitu hematoxylin dan eosin, di mana hematoxylin ini akan mewarnai inti sel menjadi warna biru dan eosin akan mewarnai sitoplasma, kolagen, dan serat otot menjadi warna merah muda. Kemudian ada gumuritrichrome. Gumuritrichrome ini merupakan pewarnaan histologi yang digunakan pada jaringan otot. Gumuritrichrome ini hampir sama dengan hematoxylin eosin, bedanya adalah gumuritrichrome memiliki 3 warna yang muncul, di mana serat otot dan sitoplasma akan berwarna merah, nukleus atau inti sel berwarna hitam, dan kolagen atau serat kolagen yang mengandung jaringan ikat ini berwarna biru. Lalu kemudian ada silver impregnation. Silver impregnation ini adalah pewarnaan pada preparat histologi yang digunakan untuk mendeteksi adanya serat retikuler. Lalu kemudian ada pewarnaan periodic acid shift. Periodic acid shift ini biasa digunakan untuk struktur pewarnaan yang mengandung makromolekul karbohidrat seperti glikogen, glikoprotein, dan protoglikan.
Nah, kemudian ada periodic acid shift. Periodic acid shift ini biasa digunakan untuk struktur pewarnaan yang mengandung makromolekul karbohidrat seperti glikogen, glikoprotein, dan proteoglikan dalam proporsi tinggi. Biasanya ditemukan pada jaringan ikat, lendir, glikokalix, dan lamina basalis. Nah, yang terakhir ada Peirce assay. Peirce assay ini biasa digunakan untuk mendeteksi adanya besi pada preparat jaringan, darah, ataupun sumsum tulang. Nah, bagaimana sih bentuk dari komponen dan pewarnaan dari histologi limpa ikan ini? Nanti akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja ikan sampel yang digunakan pada pembuatan preparat histologi yang akan saya tampilkan. Yang pertama ini ada Hippostomus francisci, di mana ia merupakan ikan air tawar dari Sungai São Francisco, Minas Gerais dari Brazil. Nah, bentuknya seperti ikan sapu-sapu yang biasa kita lihat di sekitar kita, yang biasa kita lihat dijual di toko-toko ikan hias. Namun yang biasa kita lihat dan Hippostomus francisci ini memiliki perbedaan spesies, yaitu yang biasa ada di sekitar kita, nama spesiesnya adalah Hippostomus precostomus, sedangkan ini ada Hippostomus francisci. Nah, yang kedua ini ada Hoplias afinis malabaricus. Ini merupakan ikan predator air tawar dari Amerika. Nah, biasanya dikenal dengan nama ikan serigala atau ikan harimau. Atau afinis di sini itu berarti ikan ini memiliki persamaan dengan ikan lain yang memiliki nama serupa, namun keduanya tidak identik. Nah, ini biasa digunakan pada terminologi dari taksonomi. Nah, ini merupakan histologi dari limpa ikan Hippostomus francisci. Pada gambar yang D, yang pertama ini, kita bisa melihat adanya red pulp atau pulpa merah, white pulp atau pulpa putih, ellipsoid, dan splenic arteriole. Nah, yang kedua juga sama, ada red pulp, ada white pulp, ada splenic arteriole, dan ada ellipsoid. Lalu yang ketiga ini ada splenic arteriole dan ellipsoid. Yang keempat ada ellipsoid, ada red pulp atau pulpa merah, ada white pulp atau pulpa putih. Nah, perbedaannya adalah pada gambar yang pertama menggunakan pewarnaan hematoxylin eosin, yang kedua dan ketiga menggunakan pewarnaan gomorid trichome, yang keempat menggunakan pewarnaan silver impregnation, yang kelima menggunakan pewarnaan periodic acid shift, dan yang keenam menggunakan pewarnaan dari Peirce assay. Nah, perbedaannya bisa terlihat kalau yang hematoxylin eosin ini hanya memiliki 2 warna, gomorid trichome memiliki 3 warna, dengan ada muncul warna biru sebagai penunjuk adanya serat kolagen. Nah, di sini ada ellipsoid. Red pulp ini biasanya berwarna merah karena ia banyak mengandung sel-sel darah merah. Lalu white pulp ini memiliki banyak sel darah putih dengan ciri banyak intinya karena hanya sel darah putih atau limfosit yang memiliki inti. Nah, di sini ada ellipsoid, di mana ellipsoid ini merupakan kapiler khusus tadi yang berfungsi untuk mengangkut patogen menuju melanoma corpus center. Nah, di sini ada splenic arteriole atau pembuluh darah. Lalu ini splenic arteriole terlihat seperti ini. Nah, yang keempat ini menggunakan pewarnaan silver impregnation, di mana silver impregnation ini akan menunjukkan adanya serat retikuler. Nah, serat retikulernya ini terlihat dengan adanya warna hitam-hitam ini. Ada serat-serat, ada garis-garis berwarna hitam. Nah, itu merupakan serat retikuler. Lalu selanjutnya kita melihat di sini ada pewarnaan dari periodic acid shift seperti hematoxylin eosin, namun dia lebih pudar. Nah, pada preparat jaringan yang memiliki kadar karbohidrat tinggi biasanya nanti akan berwarna ungu. Nah, yang keenam ini menggunakan pewarnaan dari Peirce assay,
yang menunjukkan adanya hemosiderin dengan warna biru, pigmen-pigmen berwarna biru. Nah, bedanya adalah red pulp biasanya berwarna merah, ada berwarna merah, white pulp berwarna putih dan memiliki banyak inti. Nah, ini kemudian ada ellipsoid. Ellipsoid ini merupakan kapiler yang dijalin oleh serat retikuler, karena itu pada glomerulus memiliki warna biru atau kehijauan. Nah, kemudian ada splenic arteriole. Nah, selanjutnya ada histologi dari limpa ikan Hopelias affinis malabaricus, di mana masih sama di gambar pertama ini menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin, yang kedua dan ketiga menggunakan pewarnaan gomurid trichrome, yang keempat menggunakan silver impregnation, yang kelima menggunakan periodic acid shift, dan yang keenam menggunakan pulse assay. Nah, di sini lebih jelas terlihat adanya MMC atau melanoma macrophage center. Melanoma macrophage center ini ditandai dengan adanya kumpulan dari melanoma macrophage yang nantinya pada pewarnaan hematoksilin eosin akan berwarna kuning kecoklatan. Nah, pada pulse assay warnanya seperti ini, kuning kecoklatan, kuning muda kecoklatan. Seperti ini. Nah, semakin gelap warna dari melanoma macrophage ini, maka itu menandakan patogen yang ada di lingkungan atau masuk ke dalam tubuh ikan itu semakin banyak. Nah, di sini terlihat adanya trabekula yang merupakan perpanjangan dari kapsula. Dari kapsul, ini merupakan kapsulnya, kapsul dari limpa ikan, dan perpanjangannya ini membentuk trabekula, di mana trabekula ini mengandung pembuluh darah seperti arteri, vena, dan menjadi jalan dari percabangan splenic arteriole. Nah, di sini bisa terlihat seperti ini trabekulanya. Trabekula, ada ellipsoid. Ada ellipsoid di sini. Ada white pulp yang berwarna putih, di mana banyak mengandung sel darah putih. Lalu kemudian ada red pulp atau pulpa merah. Terlihat perbedaannya ya. Ini yang ini lebih muda atau lebih putih, warnanya lebih pink, sementara pulpa merah ini berwarna lebih merah, lebih banyak mengandung sel darah merah. Nah, ini white pulp. Ini red pulp atau pulpa merah. Ini pulpa putih. Lalu di sini ada white pulp atau pulpa putih dengan banyak intinya yang berwarna hitam-hitam ini. Lalu ada melanoma macrophage center. Melanoma macrophage center ini terlihat seperti kumpulan sel yang berbeda seperti ini. Sangat-sangat berbeda, terlihat perbedaannya. Seperti ini. Dia memiliki batasan, seperti ada batasan, dan memiliki karakteristik dari sel yang sangat-sangat berbeda. Di sini ada ellipsoid yang merupakan kapiler, kapiler di dalam limpa. Ada red pulp atau pulpa merah, sangat terlihat berbeda. Ini lebih banyak hitam-hitamnya karena ini merupakan inti-inti selnya. Nah, ini merupakan pewarnaan dari sitoplasmanya, karena sel darah merah itu tidak memiliki inti dan bisa berwarna merah. Nah, ini merupakan pewarnaan dari silver impregnation yang menunjukkan adanya serat retikuler. Serat retikuler ini seperti ini, yang hitam-hitam. Nah, ini merupakan melanoma macrophage center. Terlihat seperti kumpulan bulatan-bulatan kecil yang biasanya warnanya sangat-sangat berbeda, seperti warna hitam, coklat, ataupun kuning. Seperti ini. Nah, ini terlihat juga melanoma macrophage center-nya. Ada perbedaan, ada batas berwarna, batas tipis di sini. Nah, ini melanoma macrophage-nya. Ini ada pulpa merah. Sini ada pulpa putih.
Nah, ini MMC atau melanoma center yang terlihat sangat berbeda, berbentuk bulatan kumpulan. Nah, yang biru-biru ini merupakan hemosidin tadi. Ini melanoma corvoca berwarna kuning kecoklatan. Sekian pemaparan dari saya. Masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, karena itu saya minta maaf dan ya semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Prayogo dari kelompok 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang histologi, yaitu profil darah. Nah, bisa dilihat dari yang pertama yaitu adalah eritrosit, di mana fungsi dari eritrosit ini yaitu mengikat oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu adalah leukosit. Di sini leukosit sebagai imun tubuh. Nah, leukosit tersendiri itu terdiri dari granulosit dan agranulosit. Untuk granulosit yaitu ada neutrofil, eosofil, basofil. Nah, agranulosit sendiri yaitu ada monosit dan limfosit. Di sini adalah contoh heterofil fungsi dari heterofil sendiri yaitu menghalang patogen. Berikutnya yaitu eosinofil, yaitu mengeluarkan racun. Dan yang ketiga yaitu basofil, mengeluarkan antibodi. Nah, ini adalah gambar limfosit. Nah, fungsi dari limfosit sendiri yaitu untuk menjaga imunitas tubuh. Dan ini adalah gambar dari monosit sebagai menahan sel mati atau sebagai fagositosis. Nah, ini yaitu trombosit. Fungsi dari trombosit sendiri yaitu untuk pembekuan darah. Hai, perkenalkan, nama saya Zainal Wahid Birzatullah dari Aquacultur, NIM 2602011818030. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang preparat ulas. Dalam pembuatan preparat ulas, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah darah, pipet, slide glass, pewarnaan gimsa, dan aquades. Untuk lebih lengkapnya, kita lanjut ke video berikut. Langkah-langkah dalam pembuatan preparat ulas adalah berikut. Pertama, ambil darah menggunakan tetes. Kemudian, teteskan darah pada slide glass sebanyak 1 tetes. Ambil slide glass baru dan usap dengan kemiringan 45 derajat hingga membentuk lapisan tipis. Kemudian keringkan dengan cara mengipas-ipaskan. Lalu tetesi dengan pewarna gimsa sebanyak 3 tetes. Diamkan selama 5-10 menit. Lalu cuci dengan aquades hingga kering. Setelah itu preparat siap digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan HB pada ikan. Perhitungan HB pada ikan dilakukan untuk mengetahui kadar HB dalam darah. Dalam perhitungan HB, alat dan bahan yang digunakan adalah darah, pipet sahi, HB meter, aquades, HCl, dan pengaduk. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah. Pertama, ambil darah menggunakan pipet sahi dengan cara dihisap sampai skala 0,2 ml. Lalu pindahkan darah ke HB meter yang sudah diisi dengan HCl dan aduk selama 3-5 menit. Setelah itu, tambahkan aquades hingga warna darah seperti warna larutan standar pada HB meter. Kemudian baca dan simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Ahmad Agil Mahfud dari Departemen Aquakultur kelompok 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pembuatan preparat histologi. Nah, langsung saja kita ke praktik penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu alat dan bahan. Di sini alat yang kita pakai yaitu ada KCT, Automatic Tissue Processor, ada Tissue Embedding Console, hot plate, freezer, cover glass, dan juga slide. Untuk bahannya sendiri ada xylol, ada alkohol 75%, 85%, 95%, dan juga alkohol 100% atau absolut. Lalu di sini ada silen, eosin, aquades, hematoxylin, asid alkohol, air, ikan, parafin cair, lem, dan juga entelan. Lanjut untuk yang pertama yaitu pemotongan organ tertentu. Nah, di sini kita ambil sebuah ikan, lalu kita potong bagian tubuhnya dan kita ambil ususnya yang akan kita buat untuk praktikum selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu fiksasi. Nah, fiksasi ini dilakukan dengan cara memfiksasi organ dengan larutan fiksatif. Jadi nanti organ ini, usus ini akan dimasukkan ke dalam sebuah gelas ukur yang nantinya akan diisi dengan larutan fiksatif. Nah, ini dilakukan selama 2 hari. Lanjut yaitu pemotongan organ target. Pemotongan organ target itu diambil dari organ yang telah difiksasi tersebut, nanti dimasukkan ke dalam KCT lalu dipotong menjadi kecil-kecil atau biasa disebut dengan trimming. Yang keempat yaitu dehidrasi. Nah, dehidrasi ini menggunakan alat automatic tissue processor, di mana untuk bahannya sendiri ada alkohol 70% yang akan dilakukan selama 1 jam itu 2 kali, lalu ada alkohol 85% selama 2 jam dan dilakukan 2 kali, lalu ada alkohol 95% 2 jam 2 kali juga, dan yang terakhir ada alkohol 100% 2 jam, ini 3 kali. Nah, apa sih penggunaan alkohol di sini? Penggunaan alkohol di sini berfungsi untuk menarik air. Lanjut, kita menggunakan silen yang dilakukan dehidrasi selama 30 menit dan itu dilakukan selama 3 kali. Fungsi silen sendiri untuk menarik partikel yang tersisa dalam organ tersebut. Lanjut, yang kelima yaitu infiltrasi. Nah, infiltrasi sendiri menggunakan automatic tissue processor. Nah, ini ada gambarnya ya, yang sebelah kiri. Dan juga bahannya sendiri ada parafin cair. Nah, nanti parafin cairnya akan kita masukkan ke dalam automatic tissue processor selama 2 jam dan dilakukan selama 2 kali. Fungsinya yaitu untuk mengisi pori-pori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Wahyu Aresti Wijaya. Saya dari kelompok histologi 2B. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan preparat histologi. Selanjutnya kita beralih ke tahap embedding. Embedding adalah proses penanaman jaringan ke dalam media parafin. Embedding sendiri bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan proses pemotongan atau pengirisan sampel. Embedding dilakukan dengan cara mengeluarkan jaringan yang sudah diinfiltrasi dari mold tray, kemudian menanamkan ke dalam lempengan blok yang berisi parafin cair. Setelah itu ditutup dengan menggunakan kaset dan decal, lalu didinginkan dengan cold plate. Selanjutnya yaitu proses pemotongan. Proses pemotongan atau pengirisan jaringan dilakukan dengan menggunakan mikrotom. Sampel pemotongan yang dipotong tebalnya sekitar 5-7 mikron. Selanjutnya yaitu proses pewarnaan. Proses pewarnaan diwarnai dengan menggunakan zat warna yaitu hematoxylin dan eosin, yaitu yang bertujuan untuk mewarnai jaringan sehingga
mudah untuk diamati dengan mikroskop. Di dalam proses pewarnaan juga ada yang namanya proses rehidrasi atau pemasukan molekul air ke dalam jaringan yang dilakukan secara bertahap dengan menggunakan alkohol bertingkat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proses rehidrasi yaitu bertujuan untuk sebagai media penghantar zat warna ke jaringan. Selanjutnya yaitu proses infiltrasi zat warna menggunakan hematosilin untuk mewarnai sitoplasma dan eosin untuk mewarnai inti sel. Lalu selanjutnya yaitu proses dehidrasi kembali yang bertujuan untuk mencegah kerusakan pada jaringan karena mengakibatkan terjadinya pembusukan. Setelah parafin dikeluarkan dengan menggunakan silen selama 20 menit, preparat dikeringkan dan kemudian diamati di bawah mikroskop. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Riza Syafara. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian mata dan fungsinya. Mata sendiri merupakan salah satu alat indera pada ikan yang berfungsi untuk melihat. Berikut ini adalah gambar preparat mata ikan yang diambil dari zebrafish atau Danio rerio. Di sini sudah ditunjukkan 7 bagian utamanya. Yang pertama adalah kornea. Fungsinya adalah menerima cahaya, mencegah benda asing, dan melindungi dari sinar UV. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 2 yaitu lensa. Lensa bentuknya paling jelas yaitu berbentuk bulat. Lensa berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya agar jatuh ke retina. Bagian yang ketiga yaitu retina. Retina berfungsi untuk menangkap cahaya dan meneruskannya ke syaraf optik. Selanjutnya, bagian keempat yaitu koroid. Koroid berfungsi untuk menyalurkan oksigen ke retina. Bagian yang kelima adalah iris. Iris berfungsi untuk memberi warna pada mata. Bagian nomor 6 adalah sklera. Sklera berfungsi untuk melindungi struktur mata dan juga melindungi bentuk mata. Bagian nomor 7 dan yang terakhir adalah pigmen epitelium. Fungsinya adalah membentuk sel batang dan secara optik mengisolasi sel kerucut. Selain itu, fungsi utamanya adalah regenerasi pigmen visual. Pigmen epitelium ini merupakan bagian dari lapisan retina. Berikut tadi adalah bagian-bagian dari mata ikan dan fungsinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.